Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan Hadi dalam program 30 Hari Terapi. Dan kali ini adalah hari ketiga. Teman-teman semua, saya sangat senang sekali ya pada akhirnya memasuki hari ketiga. Mudah-mudahan teman-teman sudah menamatkan Al-Baqarah atau masuk ke sesi terakhir pembacaan Al-Baqarah, atau bagi yang agama lain sudah sedang menghafal ayat-ayat dalam kitab suci. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tahapan menjadi ikhlas. Jadi seringkali kita mendengar kata-kata ya udah ikhlasin aja, ya udah ikhlas aja deh, ikhlas aja gitu ya. Misal Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu orang itu nggak bayar-bayar kayak gitu ya. Kemudian ada kata-kata ya udah aku ikhlasin aja deh, aku ikhlasin aja kayak gitu kan. Atau dulu saya pernah, teman-teman semua, waktu SMA dipukul nih telinga sebelah kanan atau kiri saya lupa oleh sekelompok pemalak, dan nggak taunya teman-teman semua si pemalak itu akhirnya kabur gitu ya. Ketika teman-teman saya datang, lalu teman saya itu mengatakan begini, udah Yan, ikhlasin aja. Ikhlasin aja, itu kata-kata itu saya ingat sekali. Ya udah ikhlas aja, ikhlasin aja katanya ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar ikhlas itu seperti itu gitu kan? Kenapa? Karena banyak sekali kasus di mana sudah merasa ikhlas, tapi begitu stimulusnya muncul lagi, itu hati ngerasa beban atau berat lagi, kayak gitu ya, ngerasa sesak lagi, nggak nyaman lagi. Nah, jadi sebenarnya nampaknya jangan-jangan itu sebenarnya belum ikhlas. Lalu ikhlas macam apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, atau bagaimana sih caranya supaya kita menjadi ikhlas? Nah, teman-teman semua, materi berikut ini adalah tahapan menjadi ikhlas. Oke. Teman-teman, saya minta bantuan kepada PowerPoint. Oke, jadi tahapan ikhlas itu sebenarnya tahapannya gini. Kita sepakati dulu deh makna ikhlas. Ikhlas dalam terminologi saya. Jadi ini saya loh ya, saya. Bagi saya, teman-teman semua, ikhlas itu adalah sebuah pengalaman spiritual. Jadi sekali lagi, ini pengalaman spiritual, bukan keputusan logika, bukan perasaan, tapi ini sebuah pengalaman spiritual. Yang namanya pengalaman spiritual berarti akan dialami. Nah, Nah, dalam hal ini yang dialami otomatis manakala seseorang menjalani tahapan tertentu, atau mungkin sederhananya ketika seseorang menjalani amalan-amalan tertentu. Nah, kata-katanya sebenarnya begitu ya, tetapi amalan saya ganti tahapan. Jadi ikhlas adalah pengalaman spiritual yang dialami secara otomatis manakala seseorang menjalani tahapan tertentu. Dengan kata lain, ikhlas itu adalah sebuah perjalanan di mana ikhlas itu ada di ujungnya, teman-teman semua. Berarti ada tahapan-tahapan sebelumnya yang kemudian begitu masuk ke sini, ini udah otomatis ikhlas. Nah, apa itu tahapan-tahapan itu? Tahapan itu, teman-teman semua, pertama adalah ridho dulu, teman-teman semua ya. Ridho dulu, sebuah keputusan. Nah, kalau ini udah masuk ke keputusan, teman-teman semua, sebuah keputusan berpikir, keputusan merasa, keputusan ucapan, keputusan untuk ridho. Oke, Pak, ridho dengan ikhlas apa bedanya? Ini bagian ini, ridhonya hanya sebatas apa yang bisa kita lakukan dulu. Oke, sebatas kita mampunya di titik mana. Karena ketika Anda mengatakan kata-kata ridho di sini, itu sebenarnya baru permulaan aja. Seperti pernyataan misalnya, ya udah aku ikhlasin aja, ya udah aku ikhlasin aja. Sebenarnya ini baru permulaan, teman-teman semua. Bukan titik akhirnya. Kenapa? Karena permulaan ini, tangga awal ini nanti akan kita lanjutkan dengan interaksi. Nah, ya, ada interaksi yang secara intens kita lakukan, kemudian lama-lama kita kenal, lama-lama kita percaya, lama-lama nyaman hati kita, barulah kemudian secara otomatis merasa ikhlas. Nah, mari kita bahas. Teman-teman semua, sekali lagi Anda pasti pernah misalkan ketika mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, Anda mengatakan ya udah aku ikhlas gitu kan. Itu adalah pernyataan, teman-teman semua. Nah, dalam hal ini saya menyebutnya pernyataan keridoan. Anda ridho dulu. Anda sudah benar. Anda sudah benar. Jadi ketika Anda misalkan hutang Anda nggak dibayar-bayar, piutang Anda nggak dibayar-bayar sama orang lain, ya sudah aku ikhlas aja deh. Itu Anda sudah benar. Tapi sekali lagi ini titik awal.
Nah, secara spesifik teman-teman semua, saya mengajari Anda untuk kemudian mengucapkan kata-kata ini. Ya Allah, saya terima masa lalu saya terima takdir saya ridho dengan ketentuanmu, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Teman-teman semua, secara spesifik, kata-kata ini kita bisa ganti dengan pengalaman-pengalaman spesifik juga. Contoh misalkan ya Allah, saya terima masa lalu saya. Meskipun saya pernah diapain. Jadi ketika Anda mengatakan saya terima masa lalu saya, Anda secara spesifik membayangkan pengalaman apa? Kayak gitu ya. Anda secara spesifik membayangkan pengalaman apa? Contoh pengalaman misalkan dulu Anda yang pernah menikah, pernah bercerai, atau mungkin Anda pernah mengalami pada saat sakit ditinggalkan gitu ya oleh orang-orang yang seharusnya menjaga Anda gitu. Anda tuh ingat tuh pengalaman itu. Atau Anda mungkin waktu kecil pernah merasa dikecewakan, merasa disakiti. Ya Allah, saya terima masa lalu saya terima takdir saya ridho dengan ketentuanmu, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Teman-teman di sini, Anda di sini tidak perlu sampai kemudian menggali apa ya, membuat daftar list satu-satu, kemudian Anda ucapkan, nggak perlu. Kenapa? Karena ini kita sedang mengupas bawang. Ini bagian luarnya dulu, teman-teman semua ya. Bagian luarnya dulu. Oke, jadi kita tidak secara spesifik nembak ke titik mana, emosi negatif mana, belum ke sana, tetapi kita secara garis besarnya aja dulu, secara apa bagian luarnya dulu gitu kan, kayak gitu. Jadi ini teman-teman semua, Anda boleh bayangkan pengalaman-pengalaman yang memang itu mengganggu Anda. Sekali lagi pengalaman-pengalaman yang itu mengganggu Anda. Contoh misalkan tadi Anda punya piutang nggak dibayar-bayar sama orang kayak gitu kan, atau mungkin saya nih dulu ya pernah teman-teman semua pengalaman miskin gitu ya. Pengalaman miskin. Ya Allah, saya terima masa lalu saya terima takdir saya ridho dengan ketentuanmu, saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Kenapa? Karena mengingat itu nggak nyaman, buat saya itu mengganggu. Ingat itu, kemudian muncul emosi-emosi negatif ya, ingat pengalaman diapain, kurang lebih seperti itu ya. Nah, setelah kita menyatakan pernyataan ridho, selanjutnya teman-teman semua adalah interaksi. Jadi, mustahil kalau seandainya hanya sebuah pernyataan doang, tetapi interaksi dengan Tuhan, kita tidak semakin dekat. Itu mustahil dapat, teman-teman semua. Biasanya itu bakal maju mundur malah. Mungkin sekarang ngomong kayak gitu, nanti lama-lama inget nggak enak lagi gitu kan. Nah ini mesti dibarengi dengan interaksi. Itu sebabnya teman-teman semua, dalam program pertama kita, 9 hari Anda membaca Al-Baqarah. 3 hari tamatkan lagi 3 hari, tamatkan lagi 3 hari. Nah bagi Anda yang beragama lain, Anda baca kitab suci sebagai bentuk interaksi Anda kepada Tuhan. Oke, nah ingat untuk agama yang lain saya tidak bisa terlalu jauh mendikte atau mengarahkan, itu kembali kepada diri masing-masing ya. Tapi untuk Muslim Anda baca Al-Baqarah, tamatkan 3 hari, tamatkan lagi 3 hari, tamatkan lagi 3 hari. Kuncinya di sana. Nah, teman-teman semua, Anda perhatikan interaksi ini adalah berarti sebuah interaksi fisik, di mana Anda membaca Al-Baqarah. Dengan kata lain, interaksi fisik itu sebenarnya berkaitan sama tindakan. Maka teman-teman semua, apapun tindakan kita yang berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan serta-merta mempercepat proses ikhlas tadi. Jadi sebenarnya nggak mesti juga kemudian Anda baca Al-Baqarah, atau dalam pengertian bukan nggak mesti juga ya, tetapi poinnya adalah bukan satu-satunya baca Al-Baqarah. Sekali lagi, bukan satu-satunya. Oke, Anda bisa jadi bahkan sepanjang perjalanan Anda bekerja, Anda berzikir, atau katakanlah Anda banyak sholawat, atau katakanlah Anda banyak sedekah sebagai interaksi kepada Tuhan, kepada Allah, atau apapun itu teman-teman semua. Intinya adalah ketika Anda memutuskan untuk ikhlas, mesti ada peningkatan interaksi Anda dengan Tuhan yang jauh lebih sering, lebih intens. Poinnya ke sana. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ini ikhlas itu sebagai sebuah perjalanan. Tahapan keduanya adalah interaksi. Ketika Anda sering-sering interaksi, teman-teman semua, ketika Anda sering-sering interaksi, otomatis sama seperti halnya kita berinteraksi dengan manusia-manusia lain, manusia-manusia lain maksudnya ya, dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan siapapun, lama-lama kita akan kenal, teman-teman semua. Jadi sekali lagi, ini proses yang otomatis akan kita alami. Semakin sering kita interaksi, semakin sering kita kenal.
Contoh teman-teman semua, saya pernah naik motor dari Jatinangor menuju ke Bandung dengan kecepatan 70 km per jam bersama istri, saat itu istri sedang hamil. Dan ternyata teman-teman semua, saya kecelakaan. Saya kecelakaan, ban motornya yang tadinya bulat, bentuknya kayak ngebentuk benjolan ke dalam, membentuk V, lalu stangnya itu yang tadinya seperti ini ya, jadi belok ke sini, ini belok lagi ke sini gitu kan. Itu karena benturan keras ke trotoar jalan. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, istri tidak apa-apa, saya pun cuma pincang sedikit karena lutut sakit. Nah, yang saya ingat sepanjang jalan itu teman-teman semua, antara Jatinangor sampai pertengahan tujuan, itu saya nggak berhenti berzikir. Nah, dari pengalaman itu karena sering interaksi-interaksi dan kemudian ternyata zikir tanda kutip menyelamatkan saya jadi kenal, oh ternyata polanya kayak gini. Nah, karena kenal ini tumbuh keyakinan kuat teman-teman semua. Karena Anda kenal dengan seseorang, Anda sering interaksi dengan saya, lama-lama Anda kenal saya, ya Anda otomatis akan yakin dengan saya, kurang lebih seperti itu. Jadi kenal ini adalah efek dari seringnya interaksi. Maka teman-teman semua, ketika dikatakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu benar-benar kita kenal teman-teman semua bahwa Allah tuh pasti sayang sama saya, Allah tuh pasti memberi saya, kurang lebih seperti itu. Itu sering-sering interaksi, sering-sering interaksi. Makanya kalau seandainya kemudian kita merasa ragu atau tanda kutip Bismillah kok kayak garing gini yang gak ada maknanya, mungkin jangan-jangan kurang interaksi. Kayak gitu. Jadi sekali lagi poinnya adalah interaksi, maka otomatis akan kenal. Nah, teman-teman semua dalam bacaan Al-Baqarah itu ada satu ayat teman-teman. Ini yang sangat berkesan bagi saya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, ini teman-teman semua, ini menguatkan saya. Makanya ketika saya minta sesuatu, saya itu berdoa sampai sesuatu itu dikabulkan. Belum dikabulkan, terus aja berdoa. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak Sofyan kok gampang banget hidupnya, Anda nggak tahu doanya kayak gimana. Dulu saya ingat banget ketika pengen dapat uang 50 juta, teman-teman semua, padahal income saya 1,5 juta, maaf 1,7, saya dapat duit 50 juta dari mana gitu kan. Oh, saya berdoa itu. Nggak sadar tuh kalau nggak salah 90 hari, 90 malam saya berdoa dengan doa yang sama. Di malam ke-90 sekian ada tawaran seseorang meminjamkan saya uang untuk bisnis senilai 50 juta. Dan di situ perubahan hidup saya udah mulai, teman-teman semua. Jadi poinnya apa? Interaksinya sering, otomatis kenal. Kayak gitu. Oh iya, Allah nggak mungkin Allah nggak ngabulin. Jadi tingkat kepercayaan kita teman-teman semua itu seiring karena kita sering interaksi. Kalau Anda nggak yakin karena mungkin Anda kurang kenal. Kenapa? Karena kurang interaksi. Kayak gitu ya. Nah, efek dari kenal ini adalah percaya. Sama seperti tadi. Kenapa kita ngotot berdoa? Kenapa saya ngotot berdoa? Karena saya percaya pasti dikabulin. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin teman-teman semua. Nggak mungkin gitu ya. Kemudian ketika anak saya itu membuat gambar, ada gambar saya penjual di belakangnya mobil. Gambar saya penjual di belakangnya mobil. Itu saya percaya banget, suatu hari saya akan punya mobil itu. Dan lucunya teman-teman semua, di gambar itu kemudian kan saya beli mobil tuh di foto ya di situ. Ternyata posisi saya digambar dengan di foto sama. Saya ada di bagian ban depan, si penjual ada di bagian ban belakang. Padahal untuk di fotonya saya nggak disetting gitu ya. Posisi saya di mana tuh saya nggak nyeting. Tapi itulah teman-teman semua. Saya percaya pasti akan terjadi. Beneran gitu kan. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, terhadap impian-impian kita, seberapa besar kita percaya, itu nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dibuat-buat. Nggak bisa teman-teman semua. Dan Anda kalau ngandelin tenaga sendiri, ngandelin income sendiri, kapan itu nyampainya? Kapan nyampainya teman-teman semua? Anda pengen punya rumah nilainya katakanlah miliaran, sementara income Anda di bawah 10 juta. Kapan itu gitu kan? Kapan nyampainya? Tapi begitu Anda sering interaksi dengan Tuhan, lama-lama Anda kenal bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha agung, maha pemurah, maka Anda percaya. Kenapa impian kita mesti besar? Karena Tuhan maha besar. Kenapa kok saya bisa kaya? Karena Tuhan maha pemurah. Kenapa ketika saya ngasih, saya nggak takut harta berkurang? Karena saya percaya Tuhan akan memelihara orang-orang yang memelihara hambanya.
Kayak gitu. Nah, ini tuh tingkat kepercayaan ini tuh nggak dibuat-buat gitu loh, bukan sekedar logika-logika. Kenapa? Mohon maaf kalau kita interaksi dengan Tuhannya tuh kurang, setan banyak banyak masuk gitu kan. Jadi banyak keraguan ketika pengen sedekah ke orang tuh, ini nanti gimana nih? Bahkan ada kata-kata, ya kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa, kalau sering-sering mah bokeh juga kita gitu kan. Kayak gitu. Nah, tapi enggak. Saya punya satu keyakinan, kalau seandainya saya nanggung hidup seseorang, Allah akan nanggung hidup saya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang karyawan di behind the scene itu saya tambahkan beberapa. Kenapa? Ya Allah, saya menanggung hidup beberapa orang. Aku minta omsetnya tambahin. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Karena percaya. Percaya dibangun dari kenal. Kenal dibangun dari sering interaksi. Oke. Nah, kisah Nabi Musa, teman-teman semua. Ketika Nabi Musa kalut, ketika ibunda Musa kalut, setiap anak laki-laki yang lahir akan dipenggal, akan disembelih, akan dikubur, akan dibunuh lah, kurang lebih seperti itu. Maka ibunda Musa berdoa kepada Allah, memasrahkan bayi ini kepada Allah. Nah, ketika Allah mengilhamkan kepada seorang ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai, teman-teman semua, itu perkara berat, teman-teman. Kalau nggak percaya, itu nggak bisa. Bagaimana kalau seandainya itu tuh datangnya bukan dari Allah? Bagaimana kalau dari iblis gitu kan? Kayak gitu. Tapi ingat, ketika Anda sering-sering interaksi dengan Tuhan, maka Anda otomatis dijaga Tuhan. Maka ketika Anda terpikir untuk melakukan sesuatu, secara otomatis juga teman-teman semua, maka itu adalah ilham dari Tuhan, ilham-ilham kebaikan. Nah, teman-teman semua, ada satu status Facebook yang saya baca dari seorang pengusaha. Dia mengatakan begini, saya punya masalah besar, dan saya menggunakan segala cara saya untuk meningkatkan omset kembali karena pandemi. Ternyata hasilnya nihil. Lalu saya serahkan kepada Tuhan. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Pertanyaannya, menyerahkan kepada Tuhan itu seperti apa? Apakah, ya udah Tuhan, ini terserah lu deh, terserah engkau deh ya Tuhan. Enggak gitu teman-teman semua. Yang dimaksud menyerahkan kepada Tuhan adalah dimulai dengan pernyataan, ya Allah, saya ridho. Saya ikhlas dengan takdir yang menimpa saya. Saya ikhlas dengan masa lalu saya, kenyataan bahwa di masa lalu, di beberapa hari yang lalu, banyak penurunan omset. Saya pasrahkan hidup saya, ya Allah, kepadamu. Lalu interaksi dengan Tuhan secara intens. Orang bilang apa? Baca Quran, baca ini, baca ini, baca ini, katanya begitu ya. Atau ada juga yang bilang, oh sholat ini, sholat ini, sholat ini. Poinnya bukan dibaca baca ayat surat-surat tertentu, bukan di amalan-amalan tertentu, tetapi bagaimana Anda menjadi dekat kepada Tuhan, sering interaksi kepada Tuhan. Otomatis nanti Anda akan masuk ke fase berikutnya, yaitu Anda kenal, semakin kenal dengan Tuhan. Dan teman-teman semua, nanti Anda akan masuk ke fase berikutnya lagi setelah kenal itu, percaya, kayak gitu ya. Setelah kenal adalah percaya. Nah, teman-teman semua, sama seperti kisah Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Firaun di belakangnya, lalu di depannya itu ada lautan. Seorang sahabat bertanya, Musa, apakah ini perintah Tuhanmu? Iya. Akhirnya ya sudah, mau gimana lagi? Ini perintah Tuhan. Percaya, teman-teman semua. Percaya bahwa ini adalah yang terbaik. Ketika Anda edukasi kemana-mana, mungkin Anda distributor MLM gitu ya, udah berdoa, udah banyak ikhtiar, kemudian Anda edukasi kemana-mana, tapi ternyata hasilnya nol. Bila Anda percaya kepada Tuhan, penolakan dari mereka adalah memang skenario Tuhan. Jadi Anda udah nggak peduli dengan penolakan lagi. Kenapa? Percaya. Itu juga ketika saya bisnis teman-teman semua, bisnis MLM, saya presentasi saja. Kenapa? Saya percaya akan closing, entah dari mana. Kayak gitu. Jadi ikhtiar saya itu ikhtiar terbaik. Bukan mengharapkan ke dia, tapi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah. Kayak gitu ya. Nah, setelah percaya apa? Setelah percaya, Anda akan nyaman. Nyaman, teman-teman semua. Otomatis Anda nyaman. Dan ini sebenarnya janji Allah juga sih. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maka teman-teman semua, ini perbedaan besar dalam diri saya ketika dulu ya saya nggak punya uang, saya bisa diare, saya bisa sariawan. Sekarang ketika saya tidak punya uang, ya saya juga pernah di posisi tidak punya uang, malah saya nggak tahu kalau saya tuh nggak punya uang gitu kan. Oh, uang habis ya. Itu nggak ada diare-diare sama sekali. Kenapa? Udah beda teman-teman semua. Udah tentram, udah nyaman. Dulu ketika ada masalah tuh, kayak gitu ya.
Dikomplain orang tuh, wah sekarang nyaman teman-teman semua. Kenapa? Karena itu dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Pada akhirnya teman-teman semua, saya pun pernah terusir dari rumah kontrakan karena tidak bayar 2 bulan. Bukan masalah tidak bayarnya, tapi diusirnya itu loh. Itu memalukan teman-teman semua, memalukan itu. Itu sebuah sepenggal hidup. Diusir, disuruh pergi. Saya didatengin rumah saya dan Pak Sofyan, Anda belum bayar atau tolong kosongkan rumah ini. Sudah mau gimana gitu kan? Masih untung ada orang yang nampung saya, menerima saya, kemudian nanti bayarnya nanti kalau ada duit gitu kan. Alhamdulillah. Pada akhirnya teman-teman semua, saya mikir kayak gini. Sekiranya Allah menghendaki kehancuran saya, siapa yang bisa membuat saya kokoh? Atau dibalik, bila Allah menghendaki kekokohan saya, siapa yang bisa menghancurkan? Cuma seringkali pertanyaannya adalah, ya Allah, kenapa aku hancur? Apakah kau menghendaki kehancuran aku? Pada hakikatnya karena dosa-dosa saya sendiri, tapi Allah mengizinkan gitu loh. Karena saya punya dosa, dan ketika terjadi kehancuran, Allah mengizinkan kehancuran itu kepada saya. Tapi hakikatnya karena dosa-dosa saya. Poinnya apa, teman-teman semua? Pada akhirnya, saya pun tidak bisa mengendalikan hidup saya sendiri, teman-teman. Nggak bisa. Kita semua tuh tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Kenapa? Ujung-ujungnya Allah. Allah penguasa kita. Tapi ketika kita sadar, ketika kita sudah melewati fase-fase tadi, apapun yang kita alami, nyaman aja teman-teman semua. Nyaman aja. Ketika anak kita rewel, ini saya lagi rekaman, saya udah bilang ke anak-anak, nah jangan berisik. Di atas berisik juga. Di atas berisik juga. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau emang itu takdirnya gimana? Oh dulu mah gini bakal berhenti rekaman, ini udah langsung ke atas marah-marah. Dulu ya, sekarang enggak teman-teman semua. Ini takdir gitu kan. Ya kalau Allah maunya kayak gini terus mau apa gitu kan. Atau misalkan tadi Fawaz itu usia kelas 5 SD, dia sekolah online malah fokus ke yang lain. Ibunya tuh, wah udah gimana. Saya bilang ya udah mau gimana lagi. Ini online gitu kan. Jadi nggak sampai kemudian itu jadi sebuah masalah besar, membuat kita sangat emosi, enggak. Nyaman aja teman-teman semua. Karena ya ini takdir teman-teman semua. Apa yang sudah terjadi, takdir yang sudah terjadi loh ya. Tapi bagaimana ke depan baru kita perbaiki. Berisik lagi nih bocah. Astagfirullah. Oke. Jadi itu teman-teman semua, parameter keikhlasan kita adalah nyaman. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, saya baca Al-Baqarah ini sampai kapan? Sampai hati Anda nyaman. Nanti Anda akan masuk ke fase ikhlas, teman-teman semua, dengan sendirinya. Jadi, inilah teman-teman semua yang menarik. Ketika orang itu ikhlas, maka kata Allah, sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas tidak ada kuasa bagimu terhadap mereka. Ini sebenarnya pernyataan kepada iblis. Kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Jadi ketika kita ikhlas, teman-teman semua, nggak ada ruang-ruang untuk marah, sedih, takut, rasa bersalah, atau menyesal. Nggak ada ruang itu. Maka iblis mau menggoda kita lewat mana? Nggak bisa. Jadi pada titik ikhlas inilah kita terjaga, teman-teman semua. Terjaga sekali. Maka ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda fokus kepada sesuatu itu tanpa ada rasa khawatir. Kayak gitu ya, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa apapun, negatif, emosi negatif apapun. Sehingga itu mudah tercapai, teman-teman semua. Disinilah titik inilah Allah bersama prasangka hambanya. Oke, teman-teman semua, nampaknya itu saja materi kali ini. Singkat, tapi kemudian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi poinnya apa? Anda baca Al-Baqarah ini selama 3 hari, lanjutkan lagi 3 hari, lanjutkan lagi 3 hari. Ingat, niatnya adalah menjadi dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.